Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar? Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang apa ya? Masih ada yang ingat? Ya, benar sekali. Kita sudah membahas tentang adaptasi tumbuhan. Nah, tumbuhan melakukan adaptasi sesuai habitat atau tempat hidupnya. Tumbuhan juga memiliki cara-cara tertentu untuk melindungi diri dari musuh sehingga tumbuhan dapat bertahan hidup di lingkungannya. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang adaptasi atau penyesuaian diri tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Ada tumbuhan xerofit, ada tumbuhan higrofit, dan ada tumbuhan hidrofit. Nah, selain itu tumbuhan juga melakukan adaptasi untuk melindungi diri dari musuh. Untuk tumbuhan, perlindungan diri biasanya dilakukan dengan menyesuaikan bagian-bagian atau sifat dari tumbuhan itu sendiri. Nah, bagian-bagian atau sifat-sifat yang dimaksud di sini ialah melindungi diri dengan menggunakan bagian-bagian tubuhnya seperti duri, seperti getah, racun, bulu atau rambut, dan aroma yang sangat tajam. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak simak terus ya videonya, dan jangan lupa bersenang-senanglah karena belajar itu menyenangkan. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2 muatan IPA, yaitu tentang yang pertama, penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri dari musuh, dan yang kedua, manfaat tumbuhan. Pertama, Miss akan menjelaskan tentang penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri dari musuh. Cara tumbuhan melindungi diri dari musuh dapat menggunakan duri, getah, rambut atau bulu halus, racun, minyak beraroma, cairan berasa, dan kulit biji yang keras. Oke, langsung saja. Yang pertama, menggunakan duri. Beberapa jenis tumbuhan mempunyai duri di bagian tubuhnya. Adanya duri ini cukup efektif dalam upaya menjaga dan melindungi diri dari mangsa. Hewan pemangsa akan merasa terganggu ketika memakan sebagian atau seluruh bagian tumbuhan tersebut. Hewan pemangsa akan tertusuk dan terlukai oleh duri-duri tersebut. Contoh tumbuhan yang melindungi diri menggunakan duri yaitu ada bunga mawar, kaktus, durian, dan salak. Cara yang kedua yaitu menggunakan getah. Beberapa jenis tumbuhan mampu menghasilkan getah yang lengket. Getah ini dapat melekat pada tubuh hewan yang akan mengganggu tumbuhan tersebut. Bagian tubuh hewan yang terkena getah akan rusak. Selain itu, hewan tersebut akan sulit bergerak. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan menggunakan getah yaitu ada yang pertama pohon karet, ada pohon nangka, ada pohon pepaya, pohon sawo, pohon sukun, dan keluih. Cara yang ketiga yaitu menggunakan rambut atau bulu halus. Beberapa jenis tumbuhan mampu menghasilkan rambut atau bulu-bulu halus. Bulu-bulu halus ini jika mengenai kulit dapat menyebabkan rasa gatal bagi pemangsanya. Contoh tumbuhan yang melindungi diri menggunakan rambut atau bulu halus yaitu pohon bambu. Pada tanaman bambu, bulu-bulu halus menempel pada tunas atau batang bambu yang masih muda sehingga tunas-tunas akan terlindungi hingga tumbuh dewasa. Cara yang keempat yaitu menggunakan racun. Beberapa tumbuhan menghasilkan cairan racun dalam tubuhnya. Jika tanaman ini dimakan dapat menyebabkan keracunan bagi pemangsanya. Contoh tumbuhan yang melindungi diri menggunakan racun yaitu ada gadung dan pohon jarak. Cara yang kelima yaitu menggunakan minyak beraroma. Beberapa tanaman mampu menghasilkan cairan semacam minyak beraroma tertentu untuk melindungi dirinya. Contoh tumbuhan yang melindungi diri menggunakan minyak beraroma yaitu
ada cabai, ada tomat, dan bunga bangkai. Tomat dan cabai menghasilkan cairan beraroma tidak sedap, sedangkan bunga bangkai menghasilkan aroma busuk. Dengan aroma tersebut, hewan enggan untuk mendekati atau memakan bagian-bagian tumbuhan tersebut. Cara yang keenam yaitu menggunakan cairan berasa. Beberapa tanaman menghasilkan cairan dengan rasa tertentu yang dapat melindungi dirinya. Adanya rasa tersebut menyebabkan hewan tidak mau memakan buahnya. Contoh tumbuhan yang melindungi diri menggunakan cairan berasa yaitu ada pohon kopi, ada pohon teh, ada pohon asam, ada belimbing wuluh, dan belimbing. Biji kopi dan daun teh mempunyai rasa pahit. Pohon asam dan belimbing wuluh mempunyai rasa asam, dan buah belimbing yang masih muda berasa sepat. Nah, cara yang terakhir yaitu menggunakan kulit biji yang keras. Beberapa tumbuhan menghasilkan biji yang terbungkus kulit biji yang keras. Kulit biji yang keras akan melindungi biji dari pemangsa sehingga dapat bertunas dan berkembang biak. Contoh tumbuhan yang melindungi diri menggunakan kulit biji yang keras yaitu ada pohon kelapa dan pohon kelapa sawit. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan tentang manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Yang pertama, manfaat tumbuhan bagi manusia. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahan makanan, contohnya padi, jagung, ketela pohon, ubi, buah-buahan, dan sayuran. Yang kedua, sebagai bahan bangunan dan perabot rumah tangga, contohnya jati, bambu, mahoni, dan pohon kelapa. Yang ketiga, bahan pakaian atau kain, contohnya kapas, rami, dan serat kayu tertentu. Yang keempat, bahan obat-obatan, contohnya kunyit, jahe, mengkudu, dan kumis kucing. Dan yang kelima, sebagai penghasil oksigen, tumbuhan menghasilkan oksigen dari proses fotosintesis. Yang kedua, manfaat tumbuhan bagi lingkungan. Tumbuhan menghasilkan berbagai manfaat bagi lingkungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhan menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Yang kedua, sebagai bahan makanan bagi hewan dan manusia. Yang ketiga, tempat hidup dan sarang bagi hewan-hewan tertentu. Yang keempat, mencegah longsor dan banjir. Dan yang kelima, pupuk alami misalnya kompos dan pupuk hijau. Nah, itu tadi penjelasan tentang cara tumbuhan melindungi diri dari musuh dan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Nah, sekarang anak-anak sudah paham dan mengerti kan? Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. See you next time, student. Goodbye.